Menyambut 80 tahun Indonesia Merdeka, indeks harga saham gabungan atau IHSG melesat dan menyentuh angka 8.000. Hal ini juga didorong oleh inflow dari investor asing atau foreign investor yang masuk dengan jumlah triliunan rupiah sepanjang pekan ini. Yuk kita bahas lebih lanjut. Di awal pekan ini, kita disambut meriah dari harga CPO Malaysia yang sempat menguat sekitar 3% pada Senin 11 Agustus 2025. Dan hingga saat ini berada di kisaran level 4.300 hingga 4.400 Malaysian Ringgit per metrik ton. Hal ini terjadi didorong oleh pembelian musiman menjelang festival Diwali di India yang akan berlangsung pada pertengahan Oktober. Alhasil, emiten CPO di Bursa Efek Indonesia atau BEI mengalami kenaikan yang luar biasa belakangan ini. Seperti SMP, GZCO atau GOSCO dan juga SSMS. Terkhusus untuk saham SSMS, demand yang meningkat ini akan berdampak positif bagi perseroan. Karena SSMS memiliki proporsi ekspor palm oil sebesar 17,12% ke India dan didukung oleh stok persediaan RBD palm oil yang cukup besar, yakni sekitar 104 miliar rupiah. Selain itu, investor asing juga terpantau mencatatkan inflow triliunan rupiah atau tepatnya 5,37 triliun rupiah selama 4 hari beruntun, yakni pada periode 11 hingga 14 Agustus 2025. Dan bahkan ada fakta menarik nih. Pada Selasa 12 Agustus 2025, tercatat inflow sebesar 2,28 triliun rupiah atau yang merupakan yang tertinggi sejak 14 Mei 2025, yang pada saat itu tercatat inflow sebesar 2,8 triliun rupiah. Saham BBRI, BBCA, dan BMRI menjadi top buy investor asing pada saat itu, dengan total lebih dari 1,7 triliun rupiah. Dan memang secara valuasi emiten perbankan tersebut juga terlihat cukup menarik, dengan PBV yang lebih rendah dibandingkan rata-rata 3 tahun terakhir. Sebagai contoh, BBCA di sekitar angka 4,17 kali versus 4,9 kali, BMRI 1,8 kali versus 2,2 kali, dan BBRI 1,9 kali versus 2,44 kali. Selain itu, saham Telkom juga menarik perhatian investor karena mengalami kenaikan yang sangat-sangat signifikan, yakni lebih dari 10%. Dan potensi perbaikan pada sisi fundamental bisnis itulah yang akhirnya mendorong saham Telkom, khususnya bisnis seluler pada second half 2025 melalui penyesuaian harga paket perdana, penyederhanaan produk, hingga ekspansi ARPU IndiHome dengan menaikkan EZ-Net dari Rp150.000 untuk 10 Mbps menjadi Rp170.000 untuk 20 Mbps. Hal inilah yang menjadi alasan dibalik melesatnya harga saham Telkom sepanjang pekan ini. Lebih lanjut, Telkom juga dilirik asing karena berencana memperluas jangkauan bisnisnya dengan spin-off unit bisnisnya yaitu fiber optiknya yakni Infranexia. Infrastruktur itu rencananya akan dibuka bagi 1.300 ISP Indonesia maupun perusahaan teknologi multinasional seperti Google dan Microsoft yang pada akhirnya berpotensi menjadi sumber pendapatan baru bagi emiten Telkom itu sendiri. Dan akhirnya pada hari ini, Jumat 15 Agustus 2025, tepatnya sekitar pukul 10.27 pagi atau setengah 11 pagi, IHSG akhirnya menyentuh angka 8.000, yang mana angka 8.000 ini terjadi ketika Bapak Presiden Prabowo melakukan speech atau pidatonya. Dan sebagai informasi juga bahwa Bapak Iman Rahman selaku Dirut dari Bursa Efek Indonesia juga menyampaikan bahwa memang ada harapan atau optimisme supaya IHSG menyentuh angka 8.000 sebelum kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus 2025. Untuk pekan depan, investor perlu mencermati rilis data dari Bank Indonesia atau BI perihal keputusan suku bunga acuan atau BI Rate, tepatnya pada Rabu 20 Agustus 2025. Keputusan ini akan berdampak pada nilai tukar rupiah hingga pasar saham Indonesia, yang mana pasar saham Indonesia adalah risk asset. So, buat trader maupun investor, tetap perhatikan sentimen yang sedang terjadi atau yang sedang berkembang belakangan ini, baik itu di global maupun di domestik.
Untuk apa? Untuk dapat memanfaatkan peluang dan mengambil langkah terbaik bagi portfolio masing-masing. Sekian weekly market wrap kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Investasiku for better tomorrow. Bye-bye!